Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu negeri yang kemudian dihuni seorang rakyat bersama rajanya, dan setiap tahunnya raja itu kemudian dibuang setelah memimpin negeri itu. Nah, tiba saatnya 1 tahun kemudian, rakyat ini kemudian bingung untuk mencari pemimpin yang bijak dan mulia. Maka datang seorang yang kemudian yang siap menjadi pemimpin dan ditunjuk oleh rakyatnya. Tapi orang ini kemudian memberikan syarat sebelum menjadi pemimpin. Izinkan saya untuk melihat tempat pembuangan para raja-raja sebelumnya yang dibuang ketika setelah memimpin. Rakyat itu kemudian menyepakati bahwa kami siap untuk bersepakat dengan engkau wahai calon raja. Maka raja ini kemudian dinobatkan menjadi raja selanjutnya di negeri itu. Lalu raja ini kemudian melihat tempat pembuangan itu, yaitu hutan belantara yang dihuni dengan binatang buas dan banyak tengkorak-tengkorak karena setelah dibuang raja-raja sebelumnya. Itulah kemudian raja ini melihat peluang dari hutan belantara itu. Raja ini mempekerjakan 100 orang untuk membunuh hewan-hewan liar yang ada di hutan belantara itu. Kemudian membangun istana di hutan itu. Lalu membangun taman-taman dan memperbanyak peternakan di sana. Setelah 10 bulan, raja ini tidak sabar lagi untuk menantikan ia dibuang setelah menjadi raja. Karena tempat pembuangan raja itu disulap menjadi surga dunia. Lalu tiba saatnya raja ini dengan wajah yang sumringah untuk melepaskan jabatannya sebagai raja, dan para rakyat kemudian merasa sedih karena kehilangan raja yang bijaksana dan mulia. Apa yang kemudian bisa dipetik dari cerita ini adalah bahwa bagaimana kemudian kita harus melihat peluang ke depan, dan semoga ananda-ananda semua adalah pemimpin-pemimpin masa depan yang senantiasa melihat peluang untuk memajukan daerah yang kemudian dipimpinnya, bahkan negerinya. Setelah kita mendengar cerita tentang seorang raja yang bijaksana dan mulia, maka pada hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW yang masuk dalam sahabat Khulafaur Rasyidin karena menjadi seorang khalifah keempat setelah Rasulullah SAW. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib, dan tujuan yang kedua adalah menceritakan kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Jadi ananda sekalian akan mendengarkan dan menjelaskan kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Ya ananda sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Ali bin Abi Thalib. Tadi sudah kita mendengarkan tujuan pembelajarannya. Nah, silakan membuka halaman 212 pada buku PAI-nya ya. Halaman 212, yaitu tentang kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Siapa sebenarnya itu Ali bin Abi Thalib? Kita akan melihat peta pikirannya
siapa itu Ali bin Abi Thalib, keteladanannya apa saja, yaitu ada 4. Nah, nanti kita akan membahasnya. Nah, ya baik anak-anak sekalian, kita kembali fokus. Ini adalah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah peta pikirannya. Bagaimana kemudian kita harus memahami dulu siapa itu Ali bin Abi Thalib. Kita ini tentang Ali bin Abi Thalib akan dibahas lebih lanjut nanti. Kemudian 4 keteladanan Ali bin Abi Thalib akan dibahas. Ini seperti memiliki keluasan ilmu, Ali bin Abi Thalib memiliki keberanian, Ali bin Abi Thalib seorang rendah hati, tawaduk, Ali bin Abi Thalib adalah seorang ahli ibadah. Nah, inilah keteladanan Ali bin Abi Thalib dalam peta pikiran yang harus kita pahami anak-anak sekalian. Oke, kita akan beralih ke sesi selanjutnya. Yang pertama adalah memiliki keluasan ilmu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memiliki keluasan ilmu, sehingga begitu luas ilmunya Ali bin Abi Thalib dipanggil imam karena ilmunya yang begitu luas. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengetahui ayat itu turun pada malam hari atau siang hari. Ali bin Abi Thalib sudah mengetahui semua itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu dianggap sebagai ahli hukum terbaik pada zamannya, sehingga Nabi Muhammad mengangkatnya ahli hukum di kota Yaman pada waktu itu. Ya, itu sebagai ilmu yang begitu hebat yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, keteladanan Ali bin Abi Thalib, sehingga kita pada hari ini, apakah kita sudah rajin membaca, apakah kita sudah rajin mengkaji ilmu, maka itu kita sudah mengamalkan keteladanan yang dicontohkan oleh Ali, yaitu memiliki ilmu yang sangat luas. Kemudian keteladanan yang kedua yang dimiliki oleh Ali adalah memiliki keberanian. Ini pernah kisah sebelumnya yang kita ceritakan, yaitu tentang hijrah Nabi, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah SAW di kamarnya, karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW hendak berhijrah. Nah, dan pada waktu itu juga rumah Nabi Muhammad dikepung oleh pemuda-pemuda terkuat seluruh suku Quraisy di kota Mekah pada waktu itu, sehingga Ali lah yang menggantikan di kamar Rasulullah itu. Nah, dan pada waktu itu esok harinya seluruh pemuda-pemuda terkuat itu memasuki kamar Rasulullah, dan yang didapati adalah Ali bin Abi Thalib. Dan begitu beraninya Ali untuk menggantikan Nabi Muhammad, yang begitu harus menghadapi ancaman kematian di depannya. Itulah keberanian yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu adalah kebenaran, maka kamu harus berani. Tapi ketika engkau salah, maka kamu jangan coba-coba untuk melawan. Nah, tapi kalau kamu benar, maka kamu harus berani memperjuangkan itu. Dan kalau perlu kamu harus jangan mundur, ya. Nah, ini adalah sebuah keberanian yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian apalagi yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib memiliki sikap tawaduk, sikap rendah hati. Bagaimana kemudian sikapnya Ali bin Abi Thalib yang begitu rendah hati? Beliau diangkat sebagai khalifah, diangkat bahkan seperti sekarang itu sebagai presiden. Ia berani pergi ke pasar untuk berbelanja untuk keluarganya, sehingga ada kemudian seorang berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, bolehkah saya membantumu untuk mengangkat barang-barangmu itu?" Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada orang itu, "Biarkan saya yang mengangkatnya, saya seorang kepala keluarga." Maka Ali bin Abi Thalib memposisikan dirinya pada saat itu sebagai kepala keluarga. Nah, beliau tawaduk banget, rendah hati, dan beliau menempatkan dirinya sebagai khalifah. Nah, itulah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah ahli ibadah. Nah, ini dia, ahli ibadah. Ini keteladanan yang keempat yang dicontohkan oleh Ali adalah ahli ibadah. Pada siang harinya Ali bin Abi Thalib berpuasa, pada malam harinya Ali bin Abi Thalib bertahajud, sholat tahajud.
Nah, pada waktu itu juga siang sampai malam Ali bin Abi Thalib bekerja keras, begitu hebatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, mudah-mudahan kita juga, apakah hari ini kita sudah berpuasa sunnah? Apakah hari ini kita sudah sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud? Apakah kita sudah mengamalkan itu, anak-anak sekalian? Maka itulah pertanyaan bagi kita. Nah, untuk senantiasa mengamalkan apa yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah, kita sudah berada pada penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini, anak-anak sekalian. Kita dapat menyimpulkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang masuk sebagai Khulafaur Rasyidin. Kenapa dikatakan Khulafaur Rasyidin? Karena Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat atau pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin setelah Abu Bakar, setelah Umar bin Khattab, setelah Utsman bin Affan, lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan sekaligus Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, yang keteladanannya, ilmu yang sangat luas yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib memiliki keberanian yang begitu hebat dalam menghadapi ancaman dan tangan di depan dalam memperjuangkan kebenaran. Kemudian Ali bin Abi Thalib seorang ahli ibadah yang mana senantiasa mengamalkan hal-hal yang sunnah dalam hidupnya. Dan apakah hari ini kita sudah mengamalkan, anak-anak sekalian? Semoga kita mengamalkan sholat sunnah kita pada hari ini bagus, dan puasa sunnah kita juga bagus, anak-anak sekalian. Dan yang keempat adalah memiliki sikap tawaduk, sikap rendah hati, tidak merasa menonjolkan diri. Meskipun ilmunya banyak, dia tidak merasa memperlihatkan ilmu yang sangat luasnya itu. Karena begitu tawaduknya Ali bin Abi Thalib, ia senantiasa merasa bahwa kita adalah sama. Ya, kita sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan dan derajat kita di hadapan Allah sangat tinggi. Tapi ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita begitu rendah, begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anak sekalian, marilah kita senantiasa menjadi orang yang teladan seperti apa yang dicontohkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ya, baik anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib, tiba saatnya penugasan untuk Ananda di rumah. Tugasnya adalah kalian menceritakan kembali kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib secara lisan. Bentuknya Ananda menceritakan secara lisan kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib itu dalam bentuk video. Kemudian kirim ke wali kelas masing-masing. Oke? Ustadz ulangi lagi. Tugasnya adalah membuat atau menceritakan kembali kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib itu dalam bentuk video. Setelah itu Anda kirim videonya dalam ceritanya itu ke wali kelas masing-masing. Paham ya? Paham. Oke. Semoga sukses, selamat belajar, dan semangat menjadi pemimpin hebat yang teladan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.